semua, perkenalkan nama saya Fadila Kartika Lisin dengan NIM 63250775 kelas 632C26 Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya mendapat tugas untuk menganalisis kaidah bahasa dari pidato yang dibawakan oleh Bapak Presiden kita yaitu Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo. Pidato yang berjudul Bekerja Keras untuk Rakyat. Sebelumnya mari kita simak dulu video pidato yang dibawakan tersebut. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Baik, dari kalimat kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala merupakan peribahasa yang bermakna bahwa kualitas suatu organisasi atau negara sangat bergantung pada pemimpinnya. Dalam konteks pidato, Bapak Prabowo ingin menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab karena sikap pemimpin akan menjadi contoh bagi seluruh bawahannya. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki. Pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana. Baik, sebelumnya Bapak Prabowo mengucapkan pemimpin yang arif dan memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus bersikap bijaksana, adil, serta mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang demi kepentingan rakyat. Yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri. Yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan. Beliau mengucapkan kata sendi, merupakan makna kiasan sebagai landasan atau dasar utama sehingga memperkuat pesan bahwa kerakyatan merupakan prinsip pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pidato Bapak Prabowo, kalimat ini menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam setiap kebijakan kepemimpinan sehingga setiap keputusan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Frasa demokrasi yang khas merujuk pada demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila,
musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan. Artinya, demokrasi di Indonesia tidak hanya mengutamakan suara mayoritas, tetapi juga mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan nilai-nilai untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari... Istilah adu domba digunakan untuk meningkatkan masyarakat agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan konflik. Beliau mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh upaya yang dapat memecah belah domba, bangsa. Yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Kaidah bahasa demokrasi sejuk dan menghindari demokrasi kemunafikan. Demokrasi sejuk berarti pelaksanaan demokrasi yang berlangsung dengan damai, tenang, saling menghormati tanpa kebencian, permusuhan ataupun kekerasan. Dan menghindari demokrasi kemunafikan berarti demokrasi yang hanya tampak baik di permukaan tetapi dalam praktiknya tidak menjunjungi nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan Kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Ungkapan bangsa yang gemah ripah lojinawi tata tentrem kata raharja untuk menggambarkan cita-cita Indonesia yaitu menjadi negara yang memiliki kekayaan alam, melimpah serta merakyat yang hidup damai, adil, dan makmur. Ungkapan baldatun, taibatun, warobun gofur sebagai harapan Indonesia menjadi negara yang makmur, aman, damai, dan sejahtera sekaligus memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Maksud dari cukup pangan, cukup sandang, dan cukup papan yaitu setiap warga negara diharapkan memiliki ketersediaan makanan yang cukup, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang memadai sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu
bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga. Konteks dari mari kita menghimpun berarti mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu, mengumpulkan kekuatan, serta bekerja sama dalam membangun bangsa dan mencapai tujuan Himpun bersama. dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Baik, bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.